Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reni Nugraha Binangan dengan NIM D0412011059, mahasiswa S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang potensi ekonomi maritim yang ada di Indonesia. Untuk memenuhi tugas saya yang diberikan oleh Pak Ahmad Ismail Guntur selaku pengampu mata kuliah USBM kelas B Teknik Elektro. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, patut kita mengetahui dulu apa itu ekonomi maritim. Nah, ekonomi maritim ini sendiri merupakan salah satu bentuk kebijakan yang mengatur tentang kegiatan perekonomian di bidang maritim atau kelautan. Bagi negara kepulauan atau berbentuk kepulauan seperti Indonesia, akan ada kebijakan ekonomi maritim seperti ini. Penerapan dan pembuatan kebijakan bertujuan untuk meratakan pembangunan nasional, sehingga bisa ikut mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Nah, secara umum, ekonomi maritim adalah suatu kegiatan ekonomi yang terjadi di ruang lingkup bidang maritim atau kelautan. Kegiatan ekonomi ini mencakup transportasi laut, industri galang kapal, perawatan galangan kapal, pembangunan pelabuhan, dan kegiatan operasional apapun di pelabuhan tersebut. Sehingga ekonomi di bidang maritim semua merupakan kegiatan kelautan. Nah, apa saja sih kegiatan ekonomi maritim itu? Nah, kegiatan ekonomi maritim sendiri mencakup industri pembuatan kapal, ya tentu saja ya yang digunakan di laut itu ya kapal, dan ada industri untuk membuatnya gitu, dan cukup cuan lah. Dan selanjutnya itu industri perbaikan kapal, ya tentu saja untuk merawat atau memperbaiki kapal-kapal yang sebelumnya telah dibuat. Tentu saja ini industri yang cukup berkembang menurut saya, apalagi negara maritim seperti Indonesia. Selanjutnya itu industri logistik. Nah, banyak barang-barang logistik yang tentu saja diangkut, sebagian besar kegiatan logistik ini diangkut menggunakan laut, menggunakan kapal gitu, untuk ekspor impor dan segala macam itu sebagian besar itu di, 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 digunakan di laut gitu. Dan selanjutnya itu layanan penyeberangan kapal, seperti banyak perantau yang ingin membawa kendaraan itu diseberangkan menggunakan kapal, karena tidak mungkin kita membawa sepeda motor atau mobil menggunakan pesawat saja untuk melintasi pulau. Nah, ada beberapa upaya untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia, dan tentu saja upaya ini guna mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia agar lebih maju ke depannya. Nah, untuk upaya yang pertama itu perubahan paradigma pembangunan nasional. Upaya pertama dapat dilakukan pemerintah untuk mendukung pengembangan ekonomi maritim. Perubahan ini penting mendukung pembangunan bidang kelautan, sehingga pembangunan tidak hanya fokus di daratan, tapi juga di laut. Pembangunan yang sudah mengalami perubahan paradigma akan membantu kegiatan ekonomi di kelautan bisa berkembang hingga sekarang, sehingga bisa mengembangkan perekonomian bidang maritim di tanah air secara nasional. Yeah. Nah, untuk upaya pembangunan yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur maritim. Pembangunan infrastruktur maritim untuk mendukung perkembangan ekonomi kelautan Indonesia adalah mengoptimalkan pembangunan infrastruktur. Misalnya membangun pelabuhan yang menyediakan berbagai fasilitas penunjang kegiatan di dalamnya, sehingga proses melabuh kapal-kapal menjadi lebih mudah dan bisa diatur sebaik mungkin, sekaligus memudahkan atau melancarkan proses pengangkutan barang maupun penurunan barang dalam kegiatan distribusi di laut. Pembangunan infrastruktur akan mendukung kegiatan apapun di bidang kelautan. Seiring berjalannya waktu, hal ini akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di bidang maritim. Nah, pembangunan infrastruktur maritim sendiri perlu ditingkatkan. Jangan hanya kita membangun infrastruktur di darat seperti kota bekas ibu kota DKI Jakarta, itu infrastrukturnya sudah sangat banyak, tapi bagaimana dengan
infrastruktur maritimnya itu juga perlu ditingkatkan untuk mengimbangi begitu. Apalagi negara kita adalah negara maritim juga. Harus menurut saya sangat harus untuk memiliki infrastruktur maritim yang lebih maju dibanding negara-negara lainnya. Untuk upaya ketiga, tidak hanya kita membangun sana, membangun di sini, tapi bisa juga dengan kita menerapkan di bidang politik seperti membangun regulasi-regulasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan kemaritiman yang ada di Indonesia. Upaya ketiga dapat menegakkan aturan kemaritiman yang berhubungan dengan pengaturan lalu lintas laut. Lalu lintas di perairan tidak kalah padat dengan lalu lintas darat seperti jalan raya dan jalan tol. Aturan lalu lintas perlu dibuat karena bisa jadi ada kapal dari negara lain yang melintas di perairan Indonesia. Pembuatan aturan yang jelas dan mendukung ketertiban lalu lintas laut akan membuat kegiatan ekonomi di laut lebih tertata rapi tentu saja, sekaligus lebih terjamin keamanannya. Nah, peraturan-peraturan di laut ini sudah sangat ditegaskan menurut saya sejak masa pemerintahan sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan dipegang oleh Ibu Susi Pujastuti gitu. Beliau itu sangat menekankan untuk menjaga perbatasan laut Indonesia, di mana sering Ibu Susi itu melakukan pengeboman kapal asing untuk membangun citra bahwa kita ini negara yang ketat tentang maritim gitu. Kita juga harus perlu meningkatkan keamanan maritim kita sendiri, karena kalau bukan kita yang menjaga keadaan maritim kita, ya siapa lagi? Tidak mungkin kan negara-negara luar. Nah, adapun sektor ekonomi kemaritiman gitu, apa saja sih yang dicakup oleh sektor ekonomi kemaritiman? Yang pertama yaitu perikanan. Potensi nyata dari sektor kelautan diantaranya antara lain adalah penyedia sumber daya ikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable. Tingkat penangkapan ikan berhubungan erat dengan tingkat keberlanjutannya atau bahasa kerennya sustainable. Nah, Indonesia sendiri merupakan Indonesia yang menurut saya kaya perikanannya gitu. Industri-industri perikanan Indonesia ini menurut saya cukup maju. Meskipun masih banyak di berbagai tempat yang kurang dioptimalkan untuk industri perikanan sendiri. Yang kedua itu pelayaran dan perdagangan. Jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan yang meliputi jasa pelayanan pelabuhan, pelayanan kesehatan pelayaran, dan kegiatan yang memanfaatkan kelautan sebagai jasa atau perdagangan. Yang ketiga yaitu pertambangan. Seperti yang kita tahu, di pesisir laut Indonesia memiliki cadangan minyak, gas mineral, dan bahan tambang yang besar. Menurut sejumlah survei, hampir 70% produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir dan laut. Indonesia memiliki 60 cekungan yang mengandung minyak dan gas bumi. Dari 60 cekungan itu, 40 cekungan di lepas pantai, 14 cekungan di pesisir, dan hanya 6 cekungan yang berada di daratan. Dari seluruh cekungan itu diperkirakan ada potensi besar sebesar 11,5 miliar barel minyak bumi yang terdiri atas 5,5 miliar cadangan potensial dan 5,8 miliar barel merupakan cadangan terbukti. Selain itu, cadangan gas bumi Indonesia sebesar 101,7 triliun kaki kubik yang terdiri dari atas cadangan terbukti 64,4 triliun dan cadangan potensial sebesar 37,3 triliun kaki kubik. Nah, untuk cadangan minyak sendiri seperti yang kita lihat itu merupakan cadangan yang sangat besar gitu. Mengapa tidak kita mengembangkan sektor ekonomi di bidang ini gitu? Saya rasa cuan yang dapat kita ambil di sektor pertambangan ini juga cukup besar untuk devisa negara. Dan yang terakhir yaitu dari segi industri.
industri maritim nasional yang cukup potensial untuk dikembangkan oleh industri galangan kapal. Industri ini telah berkembang dan terbagi dalam 3 kategori industri, yaitu A, industri pembangunan kapal, ya tentu saja gitu. Kita butuh kapal untuk berlayar ke sana kemari, ke negeri seberang untuk melintasi Indonesia ya. Industri ini menurut saya merupakan industri yang berkembang karena ya memang kita perlukan kapal gitu. Yang kedua yaitu industri mesin, suku cadang dan komponen yang diperlukan. Nah, komponen-komponen ini kan ya digunakan untuk maintenance kapal-kapal yang telah tersedia sebelumnya atau kapal-kapal yang akan dibuat ke depannya. Dan industri ini juga merupakan industri yang penting. Yang selanjutnya itu konstruksi kelautan dan industri pemeliharaan dan perbaikan kapal. Ya tentu saja itu kita butuh industri untuk maintenance kapal-kapal yang digunakan untuk mengarungi sektor perekonomian kemaritiman di Indonesia ini. Baik, mungkin sedikit yang bisa dapat saya sampaikan mengenai kegiatan ekonomi kemaritiman di Indonesia gitu. Banyak terima kasih saya ucapkan kepada teman saya yang tidak bisa saya mention di sini karena telah memberikan PPT ini untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas video yang telah diberikan oleh Pak Guntur. Dan dapat kita simpulkan bahwa kemaritiman di Indonesia ekonomi kemaritiman di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, sangat-sangat besar untuk dikembangkan. Kita sebagai warga negara Indonesia perlu saling bahu-membahu, bekerja sama bersama pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kemaritiman yang ada di Indonesia. Sebagai negara maritim, perlu dan menurut saya sangat perlu untuk Indonesia menjadi contoh di kancah nasional sebagai yang negara yang memiliki ekonomi maritim yang berkembang pesat maju. Dan sebagai mahasiswa, saya berharap mahasiswa-mahasiswa lain dapat sama-sama memikirkan membangun Indonesia ke depannya agar tidak hanya perekonomian di darat saja, tapi di laut juga harus bisa digatungi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih.